kuntilanak merah. Oh, pocong salto. Solo camping horor. Solo camping horor di kuburan angker. Ada orang yang baru mati. Solo camping horor diganggu kuntilanak merah. Solo camping horor tenda kita diserang. Teman-teman, banyak orang yang tidak mau melakukan kegiatan kemah karena mereka sudah disuguhi dulu oleh tayangan-tayangan yang memprogram otak mereka untuk merasa takut. Bayangan pertama yang paling mereka takuti adalah hantu. Karena memang dari sejak dulu kita udah diprogram buat percaya sama tayangan-tayangan seperti itu dari kita kecil lah ya. Tiba-tiba ada banyak sekali tontonan yang menyuguhkan solo camping horor diterkam sama genderuwo, diterkam sama kuntilanak merah, diterkam sama tuyul, digendong tuyul. Dan tayangan seperti itu kok bisa laku ya? Sebenarnya saya mau ngasih beberapa tips bagaimana caranya kalian bisa merasa nyaman ketika berada di campsite atau merasa tidak takut ketika kita sedang melakukan kegiatan kemah atau camping. Cuman saya bahas sedikit ya, saya sindir sedikit ya. Dan channel solo camping horror itu laku banget ya. Saya juga coba untuk menganalisa kenapa konten-konten solo camping horror itu laku. Yang pertama, kayaknya sih orangnya penasaran doang ya. Apa sih yang ada di kegiatan solo camping horror itu? Jadi thumbnailnya kan clickbait tuh. Nah, jadi mereka klik. Yang kedua, mungkin mereka mau ngebully ya. Ini orang ngapain camping terus tiba-tiba ada hantu dan yang lain-lain. Yang ketiga, lihat cewek cantik. Ya banyak ya, nggak hanya di solo camping horror juga banyak cewek-cewek cantiknya. Solo camping biasa juga banyak cewek-cewek cantiknya. Ini saya agak-agak sedikit resah ya teman-teman. Lihat cewek cantik, seksi, oh my god gitu ya, menggairahkan. Terus ada juga mungkin penonton yang overproud atau bocil. Bocil kan nggak tahu ya bahwa itu settingan. Bocil itu kan nggak tahu bahwa itu adalah bohongan semata ya. Jadi mereka, aduh bang hati-hati, saya serem banget melihatnya. Untung abang punya ilmu pengetahuan tentang supernatural yang baik. Bla 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 bla. Pokoknya yang kayak gitu deh. Itu kayaknya bocil deh yang komen. Saya yakin kalau misalkan seumuran saya, orang yang suka camping kayaknya nggak bakalan komen kayak gitu ya. Karena ngapain kita percaya sama hal-hal yang kayak gitu teman-teman. Saya tidak pernah menyalahkan orang menonton video YouTube apapun, khususnya solo camping, mau solo camping horror, solo camping in heavy rain, solo camping in a beautiful cliff, beautiful way, apapun itu. Cuman kadang konten kreator itu yang saya amati, mereka tidak berani menjelaskan, mereka tidak berani memberitahu pada penonton bahwa ini hanyalah bohongan. Paling agak dimiringin sedikit ya, ini hanya untuk kebutuhan hiburan semata. Terus embel-embel yang lainnya adalah kita kembalikan lagi kepada penonton, boleh percaya atau boleh tidak tentang solo camping horror ini. Ya yang namanya penonton kan, kita sebagai content creator, kita bisa ngedrive, kita bisa menyetir penonton buat percaya atau tidak dengan konten yang kita suguhkan teman-teman. Jadi ya salah satunya ya seperti itu ya, konten solo camping horror itu top banget gitu. Ya tapi kalau memang settingan aja gitu, jangan pakai disclaimer atau bukan disclaimer ya, jangan pakai seolah-olah meyakinkan bahwa ini ada hantu nih, tenda gua digoyang-goyang nih. Lihat di sebelah sana ada nenek tergantung gitu. What the heck gitu ya. Saya agak-agak resah juga gitu. Saya sebagai solo camper yang real camper, saya bisa bilang real camper. Boleh dong sombong, real camper ya. No supernatural activity, tidak ada aktivitas supernatural dan yang lain-lain. Ya mungkin tidak salah konten kreator membuat itu sebagai settingan. Cuman yang salah itu adalah ketika mereka memaksa penonton untuk percaya video mereka tanpa mereka memberitahu dulu bahwa videonya itu memang benar-benar settingan. Nah itu yang parah banget menurut saya. Jadi solo camping horror itu bukan alasan kalian buat takut sama kegiatan camping. Nggak ada hantu kok, nggak ada ya. Berani taruhan nih, nggak ada hantu di sini ya. Tahu nggak, tempat ini bukannya saya sesumbar ya. Tempat ini terkenal dengan cerita yang sangat mengerikan ya. Ada cerita mengerikan, katanya di sini ada perwujudan wayang-wayang ya. Jadi wayang kayak wayang cepot, wayang petruk itu tinggalnya di sini. Tapi selama saya main di sini, selama saya bersikap baik di sini, ya nggak pernah ada apa-apa. Tenda saya nggak pernah digoyang-goyang ya. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi karena banyak sekali yang
apa namanya, DM saya atau teman-teman saya nanya, bikin dong, gua tantang lu bikin video tentang solo camping horor. Ya, saya cuman bisa mengeluarkan apa yang ada di kepala saya sekarang tentang solo camping horor ya. Selebihnya silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Jadi sebenarnya tips yang saya mau kasih adalah bagaimana caranya kalian merasa nyaman ketika kalian berada di campsite. No horror bullshit. Yang pertama, seperti biasa, pemilihan tempat camping itu adalah hal mutlak yang paling harus kalian lakukan pertama kali kalau kalian mau melakukan kegiatan camping, entah itu sama teman-teman ataupun solo. Jadi pilihlah area camping ground yang memang terbuka dulu. Untuk pertama kali kalian camping, pilih yang vegetasinya tidak terlalu padat. Jadi biar pandangan kalian itu luas. Jadi kalian tidak terhalang oleh apapun. Kalian bisa observasi tempat sekitar, bisa melihat apapun yang ada di tempat kemah kalian, dan itu akan mengurangi rasa takut kalian. Yang kedua, gunakan tenda yang full tertutup. Tenda-tenda sekarang kan punya double layer, jadi lapisannya ada dua. Misalkan innernya itu adalah mesh yang kayak jaring gitu. Terus yang kedua kita tutup pakai rainfly atau second layernya untuk waterproofnya ya. Jadi kenapa kita harus menggunakan tenda yang tertutup? Karena dari zaman dulunya yang namanya manusia itu punya naluri bahwa ketika mereka sedang di dalam ruangan itu mereka akan merasa aman ya, merasa lebih aman ketimbang ada di ruangan terbuka seperti ini. Itulah kenapa zaman dulu manusia-manusia zaman batu ya, mereka tinggal di gua karena mereka mempunyai satu proteksi dinding-dinding ya, yang bisa membuat mereka merasa sedikit lebih aman ketimbang area terbuka. Jadi ketika kalian mau melakukan kegiatan camping pertama kali, jangan pernah coba camping dengan cara wild camping. Atau biasa yang saya dulu lakukan, saya pakai tarp. Jadi kebuka semua, visi saya itu kelihatan semua. Jadi saya bisa ngelihat sekeliling kita gitu. Jadi ketika saya masuk ke shelter saya tidak merasa terlindungi karena itu memang benar-benar terbuka ya. Jadi gunakanlah tenda tertutup. Jadi bisa kalian pakai tenda dome atau tenda apapun yang memang bisa menciptakan satu feeling, satu perasaan di mana kalian merasa aman karena kalian berada di dalam satu ruangan atau di dalam satu tenda tersebut. Walaupun sebenarnya itu hanya menciptakan perasaan saja, untuk proteksi tidak ada jaminan karena kita tahu yang namanya tenda teman-teman itu mudah sekali rusak. Kena pohon tumbang, ketabrak babi ya, ketendang orang itu bisa saja sobek. Tapi minimal feeling kita itu merasa aman dulu karena kita berada di dalam ruangan, yaitu di dalam tenda tadi yang saya sebutkan. Oh ya, nanti setelahnya saya akan bikin video bahaya camping di tenda. Yang ketiga, ketika kalian sudah ada dalam tenda, biasanya tenda itu kan punya jendela, punya pintu, ya punya pintu. Masa nggak punya pintu? Itu ciptakan ada celah buat ngintip ya, entah itu dari jendelanya atau pintu yang kalian bisa buka diselerekin sedikit buat ngintip gitu. Manakala nanti terdengar sesuatu yang tidak beres, kalian bisa ngecek tuh, apa itu? Dan kalian tidak perlu keluar tenda. Jadi di dalam tenda, tetap di dalam tenda, terus kalian ngintip, wah ada apa tuh? Kresek gitu. Kalian bisa ngintip dan ternyata tiba-tiba, oh itu cuma landak, oh itu cuma babi, oh itu tiba-tiba kuntilanak merah. Bukan pesulap merah. Respect pesulap merah. Supernatural dibongkar. Saya mau bongkar solo camping horror. Gak. Next. Jadi dengan kita menciptakan satu celah buat ngintip, kita kan bisa ngeliat ya, kita dapat visual. Oh ini ternyata bukan hantu. Oh ini ternyata bukan apapun gitu. Jadi kita bisa menciptakan pencegahan bagaimana caranya menghandle situasi tersebut. Misalkan tiba-tiba kresek-kresek kita lihat ada babi. Wah, gimana caranya kita ngusir babi itu? Entah itu kita fight back, entah itu kita usir dengan suara. Pokoknya kita bisa ngintip dari dalam tenda. Yang keempat, ketika suasana sudah mulai gelap, langsung aja masuk ke dalam tenda. Khususnya untuk yang solo camping ya. Karena ketika sudah gelap, kita nggak bisa ngeliat apa-apa, nggak ada aktivitas yang kita lakuin lagi, udah langsung masuk aja dalam tenda. Aktivitas di dalam tenda terserah, mau update status, mau IG-an, mau apa segala macam, silahkan kita bisa lakukan aktivitas kita dalam tenda. Karena ketika sudah gelap ya suasana mencekam mulai datang ya teman-teman, dan itu akan menimbulkan perasaan ketidaknyamanan yang paling kentara. Karena ketika kita berada di tempat gelap, kita pasti merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Jaminan. Jadi ketika gelap, langsung aja masuk ke dalam tenda. Kalian akan lebih nyaman. Next, yang kelima. Wah bang, biar lebih nyaman kita bikin api unggun aja.
ternyata ya, ada beberapa case dari teman saya ketika mereka sudah membuat api unggun. Api unggun kan itu memang menciptakan cahaya ya, terang, dan kita hanya berfokus pada api unggun tersebut. Tapi ketika kita mengalihkan pandangan dari api unggun tersebut ke belakang kita, ke belakang nih, itu akan beda. Ini terang, di belakang itu gelap banget. Itu akan menciptakan suatu sensasi yang thrilling, yang sangat menegangkan gitu. Karena saya pernah ngalamin itu. Fokus di api gitu kan, terang, wah enak. Tapi ketika saya berdiri mau pipis, buset, gelap guys. Gelap itu benar-benar kelihatan gelap. Karena kita sudah, mata kita kan menyesuaikan dengan jumlah cahaya yang masuk ya. Jadi, ketika saya melihat belakang hutan itu gelap, belakang tenda saya itu terlalu gelap, saya sampai agak ngeper juga gitu. Tahu-taunya tiba-tiba di pohon lihat, cus, ada arwah nenek-nenek gentayangan. Aduh, ngapain sih gue? Aduh, ini agak humor aja ya, santai aja, serius, jangan serius-serius ah. Namanya juga camping, tips solo camping yang santai aja sekarang gitu teman-teman. Jadi api unggun itu tidak selamanya memberikan kenyamanan. Jadi kalau kalian gak siap dengan dari sudah terang lalu ke gelap, mendingan gak usah pakai api unggun. Balik lagi ke poin sebelumnya, langsung masuk tenda, tidurkah, atau kalian minum cappuccino dulu dalam tenda, melakukan aktivitasnya di dalam tenda. Kalian akan lebih nyaman. Dijamin. Next, yang keenam ya berarti. Pelajari jenis-jenis suara yang datang dari luar. Kalian di dalam tenda, ataupun di luar tenda, ketika malam hari, kresek. Wah, kuntilanak. Wah, kuntilanak merah. Wah, pocong salto. Banyak hewan-hewan di luar sana, di hutan, itu yang suaranya mengerikan ya. Contohnya kalau di sini kita sebutnya careuh ya. Careuh itu musang ya. Careuh bulan gitu. Jadi suaranya itu seperti suara perempuan tertawa. Bener-bener persis seperti suara perempuan tertawa. Kayak gitu. Itu persis seperti suara kuntilanak ya, kuntilanak hijau, kuntilanak merah. Suaranya persis, dan itu akan menimbulkan satu paranoia atau ketakutan tersendiri karena kita tidak menguasai, kita tidak paham suara apa yang ada di luar. Makanya kita harus mempelajari suara apa yang keluar, dan ketika suara itu keluar, kedengeran sama kita berpikir realistis saja teman-teman. Kresek, siluman ular, nggak gitu. Kita bisa lihat itu mungkin landak, mungkin babi hutan, atau mungkin monyet ya, atau mungkin hewan-hewan yang lain yang suaranya memang kita nggak pernah dengar sebelumnya. Sebelum kita analisa, sebelum kita ngomongin masalah makhluk gaib, clear your mind first. Jernihkan dulu pikirannya, dulu, kresek-kresek, toh itu nggak akan lama ya. Itu biasanya landak, tikus hutan, musang, bajing, dan lain-lain. Jadi jangan segala sesuatu kresek. Jangan nangis. Jangan anak penunggu, sendal bolong. No. Jadi pelajari dulu apa suara tersebut. Dengarkan baik-baik, analisa dengan akal sehat. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Pelajari suaranya ya. Yang ketujuh, perbanyaklah frekuensi kalian camping. Semakin kita sering camping, semakin kita terbiasa dengan hal-hal yang akan terjadi di luaran. Hal-hal yang akan terjadi ketika kita camping teman-teman. Jadi perbanyak aja aktivitas camping. Saya silahkan camping sesering mungkin, yang mana nanti kalian akan terbiasa dengan keadaan berkemah. Terakhir, gak usah nonton solo camping horor, bikin pikiran kalian tambah takut untuk camping. Wih, hujan nih. Kalau solo camping in the rain, solo camping in heavy rain, mungkin itu masih bisa ditonton ya. Masih enak ditonton, karena memang menjual vibes camping teman-teman. Oke, jadi gitu aja dari saya. Saya harus lari karena ada yang goyang-goyang tenda saya di sebelah sana, ada kuntilanak merah teman-teman. Wah, oke. Sampai jumpa teman-teman. Oke. Wah, ada kuntilanak merah pada hujan. Goodbye guys.